Shalom, saudara yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat, dan semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Saudara, kita membaca dari Kejadian, pasal 33 ayat 4. Berbunyi demikian. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Saudara, judul renungan kita hari ini, jangan berprasangka buruk. Ya, jangan berprasangka buruk. Saudara, sepotong ayat tadi yang kita baca, kalau kita belajar di cerita sebelumnya, di ayat sebelumnya, kita mengetahui di sana bahwa Yakub ketika ingin ketemu dengan abangnya Esau, penuh dengan prasangka buruk, ya kan? Karena memang saudara, separuh hidupnya dia berprasangka buruk kepada abang sulungnya ini yang bernama Esau. Ya kan, dia memandang Esau sebagai kakak yang begitu benci terhadap dirinya. Dia memandang Esau sebagai abang yang begitu sangat jahat terhadap dirinya, saudara. Dan ini prasangka buruk ini menguasai pikirannya. Sehingga ketika terjadi reunian gitu, saudara, setelah berpisah sekian lama dengan abangnya Esau, Yakub hendak untuk datang ke kampung halamannya dan didengar dari orang bahwa Esau menyambutnya. Nah, timbul pikiran negatif, timbul prasangka buruk. Wah, jangan-jangan ini Esau, kakak saya Esau datang untuk menghancurkan saya. Jangan-jangan dia datang untuk membunuh saya, membunuh istri, anak-anak saya, dan semua apa yang saya punya. Sehingga kalau kita membaca, saudara, cerita ini, Esau membagi beberapa pasukan, ya kan, ternak-ternaknya dengan pikiran kalau Esau memukul mundur yang satu, masih ada yang sisa gitu. Prasangka buruk. Nah, kemudian ketika mereka bertemu, apa yang terjadi? Apakah seperti yang disangkakan oleh Yakub ini? Tidak terjadi. Justru terjadi yang sebaliknya seperti yang kita baca hari ini. Tetapi Esau, ketika dia melihat Yakub, Esau berlari mendapatkan dia, saudara. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Tidak terjadi seperti yang disangkakan. Saudara yang terkasih, sering sekali dalam kehidupan ini kita sudah berprasangka buruk duluan terhadap orang lain, sehingga saudara mempengaruhi bagaimana kita bertindak, mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan orang itu, ya kan saudara? Karena prasangka buruk, padahal itu belum tentu yang sebenarnya. Cilakanya saudara, terkadang prasangka buruk yang kita bangun sendiri dan kita anggap itu sebagai kebenaran, saudara. Sehingga dengan demikian kita benci setengah mati kepada orang lain. Dengan demikian kita memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak baik, ya kan? Karena apa? Karena ada prasangka buruk yang kita anggap sebagai kebenaran, padahal belum tentu benar. Kalau agama sebelah ada istilah mereka suudzon, saudara. Jangan suudzon, ya katanya, saudara. Jangan berprasangka buruk, lebih baik berpikiran positif saja, ya kan? Kita ketemu dengan pengamen di jalan dan kita berprasangka, ini pasti orang-orang yang sudah banyak uang, modus gitu. Kita mudah mulai berprasangka buruk. Ya, kita di rumah misalnya ada yang ketok-ketok pintu, ya kan, misalnya saudara datang dan kita mulai berpikir, jangan-jangan Deno pinjam uang. Padahal sebenarnya mungkin orang itu mau datang kasih berkat buat kita, saudara. Tetapi kita sudah berprasangka buruk duluan. Saudara, prasangka buruk seringkali merusak hubungan, ya kan? Merusak hubungan pertemanan, merusak hubungan persahabatan, merusak hubungan kekeluargaan. Dan memicu ya masalah-masalah yang seharusnya tidak terjadi. Prasangka buruk bisa menghancurkan sebuah hubungan.
prasangka-prasangka buruk yang kita bangun, yang kita anggap sebagai kebenaran bisa menghancurkan kita juga, saudara. Ya kan? Akhirnya kita menjadi orang yang berpikir negatif, ya kan? Melihat orang lain yang berbuat ini dan itu, kita memandang dari sudut kacamata negatif melulu, saudara. Berprasangka buruk terus sama orang. Ya, sedikit apa yang dilakukan orang padahal itu bermaksud baik kepada kita, kita mulai, jangan-jangan dia punya maksud jahat, jangan-jangan dia punya maksud lain, ada udang di balik bakwan dan lain sebagainya. Kita mulai membuat sebuah praduga-praduga, saudara, yang tidak berdasar sama sekali. Ya kan? Yang tidak berdasar sama sekali. Dan itu tidak baik. Tidak baik, saudara. Itulah sebabnya kita belajar dari Yakub ini, yang tadinya penuh dengan praduga-praduga, pikiran negatif tentang abangnya, tapi pada kenyataannya tidak terjadi. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang berpikiran positif, ya, membangun pikiran positif sehingga kita menjadi orang Kristen yang lebih baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami, Tuhan, tidak menjadi orang yang suka berprasangka buruk terhadap orang lain, tetapi menjadi pribadi orang yang Tuhan berpikiran positif, membangun pikiran yang positif, sehingga kami boleh membangun hubungan yang lebih baik. Kami bisa, Tuhan, menerima orang lain, memperlakukan orang lain lebih baik lagi. Terpuji nama Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.